Pagi ini kita akan mencoba mengaji dan mengkaji satu tema, yaitu mengubah lelah menjadi lilah. Mengubah lelah menjadi lilah. Nah, mengubah lelah menjadi lilah adalah menjadikan lelah bernilai ibadah. Jadi dalam Islam itu baik yang namanya bekerja maupun yang namanya beristirahat, ya. Jangankan yang bikin lelah, yang tidak bikin lelah pun seperti tidur itu harus lillah, harus karena Allah. Maksudnya harus bernilai ibadah. Karena terkadang orang lebih banyak tidurnya daripada kerjanya, ya. Lebih banyak bangunnya, ya. Lebih banyak tidurnya daripada bangunnya. Jadi yang tidak bikin lelah dan bikin lelah pun idealnya, utamanya, afdolnya harus bernilai ibadah, ya. Harus bisa mendekatkan diri kepada Allah, ya. Harus mengundang cinta dan ridha Allah. Sehingga ibadahnya syarat pahala, ya. Penuh dengan pahala. Ibadahnya, lelahnya, ya, tidak sia-sia, ya. Bukan sorga yang didapatkan kalau lelah tanpa lillah itu. Nah, kalau lelah tanpa bernilai ibadah, bukan sorga yang didapat, ya. Tapi neraka yang panas membara, sengsara penuh derita. Dan ini Allah gambarkan dalam surat Al-Ghasyiyah, ya, yang selalu dibaca oleh imam ketika sholat id, ya. Yang pertama apa? Al-A'la, yang kedua Al-Ghasyiyah. Jadi di alam mahsyar itu Allah menggambarkan orang yang lelah tapi tidak lillah. Bukan dapat surga, malah dapat neraka, ya. Wujuhun, ya, wajah-wajah yauma idin, ya, pada hari itu khasyi'ah, terhina, tertunduk, ya. Amilatun nasibah, bekerja keras lagi kepayahan, ya. Ini orang yang gila kerja, ya, sampai kemudian, ya, lelahnya luar biasa, payahnya luar biasa karena mengejar target, ya. Tapi kemudian, ya, tasla naron hamiyah, ya, kerja kerasnya, susah payahnya, mereka memasuki api yang sangat panas, ya. Jadi neraka itu isinya api yang sangat panas. Dan kalaupun ada air, airnya juga sangat panas, ya. Tusqa min ainin aniyah, ya. Ketika mereka haus, ya, mereka akan diberi minum dari sumber air yang sangat panas, ya. Jadi orang masuk ke neraka itu haus, ya, dahaga, ingin minum, tapi ternyata tidak ada minuman kecuali minuman yang sangat panas. Tapi karena dahaganya, karena hausnya, tetap diminum, ya, tetap diminum, ya. Kemudian setelah itu lapar, ya. Setelah haus lapar. Tapi ternyata laisa lahum ta'amun illa min dhari, ya. Tidak ada makanan bagi mereka selain dari duri yang tidak mengenyangkan tapi kemudian menyakitkan. Jadi rasa lapar tidak hilang, tapi kemudian rasa sakit yang menjalar, ya. Jadi minumannya panas, makanannya menyakitkan. Oleh karena itu ada makanan di neraka itu yang sifatnya la yusminu wa la yugni min ju', tidak bikin gemuk dan kemudian tidak pula menghilangkan lapar. Jadi di neraka itu, ya, tempatnya orang yang kelaparan, tempatnya orang yang kehausan. Tapi ketika haus dikasih minum air panas, ketika lapar dikasih makanan yang berduri,
yang tidak bikin gemuk, tidak bikin kenyang. Ya. Oleh karena itu di neraka itu penghuninya kurus-kurus ya, tidak ada yang gemuk. Ya. Walaupun di dunia gemuk, kalau masuk neraka jadi kurus ya. Nah, tidak ada tuh. Ya. Kemudian yang selanjutnya, lelah yang syarat nilai ibadah itu akan membuat wajah cerah ceria, tersenyum, tertawa, gembira. Ya. Di mana? Dalam sorga yang tinggi, yang bebas banjir. Ya. Sorga yang tinggi berada di bawah aras. Ya. Di mana? Ya. Di bawah aras itu ada yang namanya air. Air yang ada di bawah aras itu tepat di atas sorga. Dan sungai yang mengalir di bawahnya itu berasal dari air yang ada di bawah aras. Menggambarkan kesejukan. Jadi sejuk, adem tinggal di surga itu. Dalam waktu yang sama indah. Ya. Karena yang dilihat taman-taman, kemudian air-air, ada air mancur, ya, mata air, ada sungai, ada telaga dan sebagainya. Ya. Jadi karena tempatnya di tempat yang tinggi, maka adem dan sejuk. Senang yang terpuaskan. Jadi bukan hanya senang, bukan hanya bahagia, bukan hanya gembira, tapi puas. Dipuaskan oleh Allah. Serta santai dan istirahat yang super sempurna. Ini manusia tuh butuh istirahat. Ya, di sela-sela kerja itu. Dan istirahat dalam Islam itu pertama tidak melakukan apa-apa alias diam. Tapi diamnya orang Islam itu berpikir, bukan melamun, bukan bengong. Bicaranya nasihat, melihatnya menjadikan ibroh, pelajaran. Ya. Yang kedua, istirahat dalam Islam itu tidur. Ya. Kemudian yang selanjutnya mati, itu istirahat. Ya. Makanya kita berdoa, Allahumma ja'alil mauta rohatan li min kulli syarin. Ya Allah, jadikan kematian bagiku sebagai istirahat dari sesuatu yang tidak menyenangkan. Ya, kenapa? Karena ya, pengalaman yang paling tidak menyenangkan, pengalaman yang paling menakutkan, pengalaman yang paling menyakitkan waktu di dunia adalah ketika sakratul maut. Tetapi kemudian selepas mati dihidupkan kembali, itu adalah lebih menakutkan, lebih tidak menyenangkan, ya, dan lebih menyakitkan. Oleh karena itu tidak bisa istirahat. Nah, supaya bisa jadi istirahat, kita berdoa kepada Allah. Ya. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarrin. Ya Allah, jadikan waktu hidupku yang tidak tahu tinggal berapa lama lagi sebagai waktu untuk menambah kebaikan. Jadi tambah tua itu tambah baik, tambah tua itu tambah taat, tambah tua itu tambah soleh. Ya. Baru kemudian waj'alil mauta rahatan li min kulli syarrin. Jadikan kematian bagiku sebagai istirahat dari sesuatu yang tidak menyenangkan, ya. Nah, itu kematian. Tidur sampai hari kiamat dalam mimpi yang indah, diperlihatkan sorga dan kesenangannya, ya. Sampai berdoa tapi hanya angan-angan, ya. Jadi keinginan yang mustahil terwujud, ya. Orang yang ditidurkan di alam sorga ketika menyaksikan di alam kubur, ketika menyaksikan sorga dan kesenangannya, dia berdoa, ya Allah segerakan kiamat itu ya Allah, ya, ya. Ketika melihat sorga dan kesenangannya, ya. Kenapa? Karena ternyata ya di alam kubur itu tidurnya sampai kiamat. Tapi kemudian ya ketika dibangunkan di alam mahsyar itu tidak bisa istirahat lagi, ya, sampai kemudian ditanya tentang umurnya, ditanya tentang kesehatannya, kebugarannya, ya, kemudian ditanya juga tentang masa mudanya, ditanya pula tentang ilmunya, ditanya pula tentang hartanya. Itu perlu waktu lama itu, ya. Dan ternyata manusia dipantau terus oleh Allah sejak dia hanya berupa setetes air mani sampai kemudian dibangkitkan, ya, diminta pertanggungannya di alam mahsyar, selalu dipantau oleh Allah, ya. Jadi ayah sabul insan ayutraka sudah. Apakah manusia punya pikiran, punya anggapan
ya punya keyakinan bahwa akan dibiarkan oleh Allah begitu saja. Padahal sejak dalam bentuk nutfah di alam rahim sampai kemudian dibangkitkan di alam mahsyar, Allah tidak pernah meninggalkan manusia. Selalu dipantau itu, ya, dipantau niatnya, dipantau usahanya, dipantau amalnya dan dipantau dampak dari amal itu. Kemudian ya, wujuhu yauma idzin naimah, kata Allah, ya, wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Kenapa? Lisa'yiha radiyah, karena dia merasa senang, merasa puas ketika amalnya diperlihatkan. Karena Allah menciptakan CCTV itu diantaranya bumi yang kita yang kita tempatin. Ini CCTV, ya. Jadi nanti bumi akan melaporkan apa yang kita lakukan, ya. Di samping ada malaikat Raqib dan Atid. Ada yang namanya Korin dari bangsa setan atau dari bangsa jin. Semuanya melaporkan apa yang kita lakukan tuh. Ya, jadi walaupun CCTV di Bab Taqwa mati, tetap aja ada CCTV lain, yaitu bumi. Ya. Ya. Nah, kemudian ketika diperlihatkan amalnya, ternyata dia puas dengan amalnya itu. Ya. Sampai ketika di dunia ada amal yang dianggap remeh, ketika diperlihatkan, kemudian dia kecewa, tidak melakukan itu. Ya. Misalnya sholat sunat, ya, sering dianggap remeh. Saum sunat, sering dianggap remeh. Sholat sunat, sering dianggap remeh. Ya. Nah, padahal itu ketika diperlihatkan amalnya, senang banget kalau melakukannya. Kecewa banget, sedih banget kalau meninggalkannya. Fi jannatin aliyah, mereka ditempatkan loh di sorga yang tinggi. Ya. Kalau neraka rendah, sorga yang paling tinggi Firdaus. Neraka yang paling rendah itu neraka jahanam. Tapi ada yang lebih rendah lagi, adanya di lubang dasar api neraka jahanam. Namanya Jubul Hazan. Itu lebih menderita lagi. Ini ada kaitannya dengan orang yang hafal Quran, ya, paham Quran, kemudian bagus bacaannya, ya, kemudian yang selanjutnya bagus tajwidnya, tahsinnya dan sebagainya. Tapi kemudian dia riya, ya, dengan kelebihan itu, maka akan dimasukkan ke dalam sebuah lubang yang ada di dalam dasar neraka jahanam. Padahal neraka jahanam itu paling rendah itu. Tapi ada lagi namanya Jubul Hazan, lembah duka, ya. Ketika lembah duka itu masih ditutup, maka neraka jahanam itu panas banget. Tetapi ketika dibuka, ya, lebih panas lagi. Ini gambaran tentang narun hamiyah, panasnya api neraka. Yang paling panas neraka jahanam, dan yang lebih panas Jubul Hazan, sebuah lubang yang ada di dalam neraka jahanam. Kemudian lebih daripada itu, la tasma'u fiha lagiyah, di dalamnya kamu tidak mendengar perkataan yang sia-sia, ya. Karena perkataan itu ada yang dinilai ibadah, ada yang dinilai maksiat, ada. Tapi ada yang dinilai ibadah tidak, dinilai maksiat tidak. Jadi tidak ada nilainya, namanya lago, ya, gitu. Inilah, ya, nilai hidup kita di dunia, baik ucapan, perbuatan, ya, sikap dan tindakan, itu ada yang +1, ya, sampai kemudian 700 kan, sampai tak terhingga. Itu namanya ibadah. Yang kedua maksiat, ya. Kalau maksiat itu -1 itu, ya. Sedangkan yang ketiga lago. Lago itu 0, nggak ada nilainya, ya. Nah, orang tidak akan mendapatkan surga Firdaus, surga yang paling tinggi dan surga yang di tengah-tengah, kalau belum mampu meninggalkan hal-hal yang lago, ya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun qad aflahal mu'minun. Jadi orang yang beriman, yang kemudian dia mendapatkan surga Firdaus itu sebagai warisan yang terbesar, adalah diantaranya di samping sholatnya khusyuk, juga dia mampu menghindari perkara yang lago. Nah, karena dia di dunia sering meninggalkan perkara yang lago, ketika di surga dia tidak akan mendengarkan, ya, kata-kata yang lago itu.
Kemudian fiha ainun jariyah, di dalamnya ada mata air yang mengalir, ya. Mengalir. Ini mata air yang mengalir. Walaupun tinggi, mata airnya lumayan deras. Kenapa? Karena di sorga itu diapit oleh dua air, ya. Air sungai di bawah sorga dan air aras, air yang ada di bawah aras, ya. Jadi subur dengan air, ya, subur dengan makanan, subur dengan minuman, subur dengan buah-buahan, ya. Kemudian fiha sururum marfu'ah, ya. Di dalam sorga itu ada dipan-dipan yang ditinggikan, ya. Jadi di sorga itu bukan hanya duduk, ya, di bangku yang ada senderannya, maka ada yang lebih santai lagi, rebahan di dipan-dipan. Duduk itu bukan karena capek, bukan karena lelah, ya. Karena waktu di dunianya lelah itu diubah jadi lilah. Makanya tidak ada rasa capek, tidak ada rasa lelah, tidak ada, ya, rasa yang namanya, ya, bikin tidak nyaman tinggal di surga. Jadi untuk duduk disediakan, ya, aroik namanya. Sedangkan untuk rebahan disediakan juga surur, ya. Kira-kira enakan duduk, enak rebahan? Enak rebahan. Makanya nanti kalau ngaji bawa kasur, ya. Rebahan bawa tikar itu. Ya. Ini puncaknya apa? Istirahat yang sempurna di surga, ya. Jadi di surga tuh makan bukan karena lapar, ya. Minum bukan karena haus, ya. Duduk bukan karena capek, ya. Kemudian rebahan bukan karena lelah. Semata-mata untuk menikmati kesenangan yang sempurna dan istirahat yang luar biasa. Kemudian wa aqwab mawdhu'ah, dan gelas-gelas minuman yang tersedia, ya. Jadi sambil rebahan ada makanan, sambil rebahan ada minuman, ya. Kemudian ketika rebahan ada pohon yang didekatkan, ya. Jadi tidak usah duduk untuk mengambil buahnya, sambil rebahan juga bisa langsung itu dari pohonnya itu. Nah, gambaran betapa nikmatnya tinggal di surga, ya. Kemudian juga warna marik masfufa, ada bantal-bantal yang tersusun rapi. Bantal buat apa tuh? Ya, buat senderan ketika duduk atau buat rebahan ketika tidur, kan. Nah, ini luar biasa itu. Kemudian wazarobi mabthusa, dan perbandani yang terhampar, ya. Bayangkan, ya, karpet merah, ya. ini permadani, ya. Jadi betul-betul surga itu tempat yang bersih dan suci, ya. Ketika kita berjalan di atas permadani. Ketika rebahan di atas dipan-dipan yang tersusun. Kemudian ketika duduk disediakan yang namanya tempat duduk yang ada senderannya, ya. Ketika minum gelas sudah tersedia, ya. Bahkan tidak usah ngambil, ya, dilayani, ya. Wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun bi aqwabi wa barika wa kasimim ma'in, ya. Jadi ada bidadari, ya, yang dikekalkan, ya, usianya, umurnya, ya, kemudian kecantikannya, ya, ketampanannya, ya. Itu betul-betul, ya, kekal itu, tampan terus, cantik terus, muda terus. Tapi ditugaskan untuk melayani penghuni surga dengan membawa apa? Dengan membawa, ya, gelas-gelas, ya, yang berisikan minuman, ya. Tapi minuman walaupun bentuknya khamar tidak bikin mabuk, tidak bikin pusing, gitu kan. Luar biasa, kan. Jadi ada khamar, ada susu, ada madu, ada juga air putih. Tapi semuanya bagian dari kesenangan yang tinggal di surga. Tidak usah ngambil, dikasih nanti, ya. Jadi jangankan minta dengan lisan, ngomong langsung. Kemudian ingin dalam hati juga sudah disediakan. Ingin susu ada tuh, ingin madu ada langsung, ya. Sudah siap. Kemudian di tempat gelas atau tempat minumnya. Kemudian yang selanjutnya, lelah itu harus lillah. Kenapa lelah itu harus lillah? Harus karena Allah. Satu, karena hati dan amal selalu dimonitor oleh Allah. Allah tahu hati kita ikhlas nggak, ya.
Allah tahu amal kita ikhlas enggak? Seperti yang Allah firmankan dalam surat At-Taubah ayat 105 ya. Surat 9 ya. Waqul i'malu, dan daklah dan katakanlah olehmu Muhammad, i'malu, bekerjalah kalian, beramallah kalian. Fasayarallahu amalakum wa rasul wal mu'minun. Karena yang namanya Allah itu selalu melihat amal kalian. Ya, amal kita dilihat oleh Allah. Ya, rugi kalau kita tidak lillah, rugi kalau kita tidak ikhlas. Demikian pula dengan hati kita. Karena Allah tidak akan melihat rupa kita, Allah tidak akan melihat harta kita. Yang Allah lihat itu hati dan amal kita. Makanya ubah lelah itu jadi lillah. Ya. Kemudian yang kedua, nilai amal erat kaitannya dengan niat. Ya. Innamal a'malu bin niat. Amal itu tergantung niat. Ya. Kalau niatnya ikhlas, maka amalnya syarat pahala. Tapi kalau ya niatnya tidak ikhlas, amalnya itu hampa pahala. Ya. Nah ini disebutkan, ya, wa innama likulli imri'in ma nawa. Maka sesungguhnya setiap orang itu akan mendapatkan balasan setara dengan yang diniatkan. Ya. Jadi usahakan niat itu harus ikhlas, harus karena Allah. Ya. Itu hadis riwayat Bukhari, kemudian Muslim ya.